Lihat proses produksi lonceng Buddha, bro. Pada saat itulah aku akhirnya mengerti, mengapa Tiongkok menjadi pusat agama Buddha dunia. Hanya suara lonceng Buddha, puluhan ribu umat Buddha bisa datang dan beribadah. Berikutnya, ayo kita lihat, bagaimana lonceng Buddha dibuat. Ini adalah pabrik pengecoran lonceng Buddha di Suzhou. Langkah pertama dalam membuat lonceng Buddha, mencetak terlebih dahulu, pekerja menggunakan batang baja dengan diameter 14 mm, bingkai cor yang dilas. Setelah mengelas rangka, alat pembuat cetakan dapat diangkat ke dalam lubang pengecoran. Alat cetakan terdiri dari banyak segmen. Sekarang para pekerja sedang membuat cetakan. Cetakan dibuat, gunakan penggaris untuk mengatur kerataannya, gunakan pengelasan listrik untuk memperbaiki alasnya. Nanti, rangka baja yang dilas, angkat dasar cetakan, tempatkan bingkai di tengah alas, las bingkai ke alasnya, buat sambungan ke ground tetap. Setelah menyelesaikan pembangunan pangkalan, para pekerja bersama-sama melepaskan cetakan lonceng Buddha, mengumpulkan, dan dari dalam cetakan, kencangkan dengan sekrup, kencangkan pelat cetakan, pekerja keluar dari lubang di atap. Nanti, pengrajin ahli di permukaan cetakan, oleskan selapis cat, untuk memudahkan penghilangan jamur selanjutnya. Setelah melakukan ini, para pekerja kembali ke lubang pengecoran, gunakan kawat baja setebal 1 mm, rangka baja di sekelilingnya, kemudian gunakan talinya, kencangkan persimpangan kawat baja dan batang baja, sangat cepat, bingkai cetakan dikemas. Langkah berikutnya, pekerja akan menjadi tanah liat, sendokkan ke dasar cetakan. Tanah liat memiliki sifat keuletan dan ikatan yang sangat baik, ini adalah bahan pembentuk penting untuk pengecoran bagian besi besar. Ketika tanah liat mencapai ketebalan tertentu, pekerja akan menggunakan batangan besi, palu dan padatkan tanah liat. Setelah memadatkan tanah menjadi alas, ambil 2 panel sepanjang 2 meter, plat besi lebar 1 meter, mengelilinginya dengan rangka baja, dan gunakan potongan kayu dengan ketebalan yang seragam, memberikan dukungan untuk pelat besi lunak. Nanti, gunakan kawat baja setebal 1 mm untuk memperbaikinya. Panel besi mengelilingi tempat kejadian, lanjutkan mengisi bingkai dengan tanah liat, bila tanah liat dituang sejajar dengan pelat besi. Kemudian gunakan batang besi untuk pemadatan, belakangan pagar besi diperbesar, pekerja menuangkan tanah liat, sambil membenturkan dan menekannya, clay menutupi seluruh bingkai. Gali lubang besar di tengah tanah liat, untuk selanjutnya dapat diinstal. Selesai menggali lubang, potong kawat baja yang dibundel, kemudian lepas pagar besi tersebut, dapatkan model silinder dari lapisan di dalam lonceng Buddha. Pekerja menggunakan sekop, diukir secara kasar dengan model bagian dalam lonceng Buddha. Selanjutnya, bawalah pengikis khusus, menginstalnya, di tengah lubang pola. Setelah menyelaraskan posisi pemasangan, kunci pengikis dengan alat, dapat mulai mengerjakan permukaan model Buddha Bell. Menghaluskan, alat cukur tersebut mempunyai ukuran tertentu, permukaan tanah cetakan dapat dikikis secara merata dan bulat. Saat melakukan proses pencukuran, para pekerja juga menancapkan paku panjang ke model tersebut, untuk memperkuat strukturnya. Setelah banyak bercukur, model internal lonceng Buddha telah terintegrasi. Langkah berikutnya, gunakan derek untuk mengangkat pengikis, kemudian di dalam lubang tengah, taruh di bawah untuk arang. Nanti, seorang pekerja menyalakan tumpukan briket dengan pistol semprot, dan membuangnya ke dalam lubang. Alasan memanggang arang, ini untuk mengeringkan kelembapan di dalam model, menjadikan pola internal lonceng Buddha lebih stabil. Manfaatkan waktu kebakaran, para pekerja datang untuk membentuk bagian luar lonceng Buddha, dan oleskan lem ke permukaan cetakan. Kitab suci Sansekerta menggunakan huruf bergerak, tempelkan ke dalam cetakan. Setelah menempelkan kitab suci, drive crane untuk mengelompokkan cetakan. Lonceng Buddha mengelilingi. Gunakan pita pengukur untuk mengatur jarak antar cetakan. Langkah berikutnya, para pekerja menciptakan kembali roda gerobak. Bahan cetakan ini harus berupa bubuk halus sebagai bahan bakunya. Tambahkan perekat sesuai perbandingan tertentu. Setelah dicampur dengan mesin, tanah cetakan yang lebih halus dapat diperoleh. Pekerja membuka port pelepasan mixer. Masukkan tanah tuang ke dalam bak, lalu tuangkan tanah ke dalam celah di cetakan. Setelah tanah pengecoran mencapai ketinggian tertentu, gunakan batang besi untuk menumbuk dengan kuat. Satu demi satu pot tanah liat yang dibentuk tertutup. Lapisan cetakan pertama, pembentukan selesai. Pekerja menarik pipa baja. Kemudian aplikasikan lapisan kedua alat cetakan, hubungkan lapisan atas dan bawah dengan sekrup. Nanti, menuangkan tanah tuang, ulangi proses sebelumnya. Cetakan lapisan kedua telah selesai, pipa baja ditarik, dibentuk kembali, dan dicetak ulang, dan sapukan selapis bedak pada permukaannya. Setelah mengoleskan bedak pelepas, tutupi lubang cetakan dengan lembaran plastik. Langkah berikutnya, para pekerja membawa model lonceng busa. Tombol bel berbentuk seperti kepala naga. Ini adalah perangkat gantung lonceng Buddha. Setelah memasang tombol bel, lanjutkan mengaplikasikan lapisan ketiga alat cetakan. Bagian utama cetakan ditumpuk lapis demi lapis. Tingginya telah mencapai lebih dari 3 meter. Pekerja perlu menggunakan forklift, hanya dengan begitu tanah cetakan dapat dituangkan. Sambil menuangkan ke dalam, juga akan ada beberapa batu yang disertakan, untuk memperkuat struktur ikatan lapisan tanah cor di atasnya. Bila tanah pengecoran ditutup dengan alat cetakan,
Pipa knalpot baja yang dipasang di sana kemudian dapat ditarik. Sudah jelas, cetakan luar lonceng Buddha telah selesai. Langkah berikutnya, gunakan derek untuk membagi cetakan atas. Angkat bagian utama cetakan. Setelah membalik 180 derajat di udara, berbaring telentang di tanah. Dari perspektif ini, pola penggantungan lonceng terlihat jelas. Tunggu sampai besi cair dituangkan. Akan membentuk tombol bel nyata. Nanti, angkat belnya, pekerja itu merangkak ke dalam cetakan. Gunakan tali untuk menggantung di kedua sisi cetakan lonceng Buddha. Kocok alat pengencang, pelat cetakan direkatkan ke tanah pengecoran, akan jatuh. Lepaskan cetakan pelat lonceng. Kemudian angkat cetakan menjadi beberapa bagian, menyediakan ruang yang cukup bagi pekerja. Pindahkan cetakan ini, di dalam cetakan setelah cetakan dikeluarkan, model Sansekerta dengan gaya cetak bergerak di dalamnya, pekerja harus dengan sabar membongkarnya. Model lonceng Buddha telah dibersihkan, dicetak dengan banyak font bermotif berbeda. Berikutnya, lapisan luar lonceng Buddha kemudian dapat dicor, kandang dengan cetakan di dalamnya. Setelah lapisan dalam dan luar cetakan lonceng Buddha dipasang, naikkan tombol bel ketutupi bagian utama cetakan. Kemudian gunakan sekrup untuk membagi cetakan 3 lapis, saling terkait erat, mencegah tahap selanjutnya, besi cair keluar dari celah. Setelah perakitan cetakan lonceng Buddha selesai, pekerja menggunakan obor untuk menyalakan api di tungku. Dengan bantuan peniup, suhu oven tercapai dengan cepat, 1200 derajat Celcius. Pekerja memasang peralatan insulasi, tiba di tungku. Gunakan sendok untuk menghilangkan residu dan kotoran dari besi cair. Nanti, angkat tungku, besi cair di dalamnya, pindahkan ke cetakan. Pengecoran lonceng Buddha, diperkirakan dibutuhkan 5 ton besi cair. Kedua pot tersebut masing-masing berbobot 2,5 ton. Setelah panci diisi dengan besi cair, siap dituang, pekerja menyendok baja, menggantung pada cetakan lonceng Buddha. Nanti, sendok miring. Tuangkan besi cair ke dalam bak pengalih. Besi cair bersinar merah seperti lava. Ikuti saluran pengalihan, aliran air yang stabil dituangkan ke dalam cetakan lonceng Buddha. Setelah beberapa saat, besi cair itu kental, mulai meluap dari ventilasi. Cetakan lonceng Buddha, diisi dengan besi cair di kedua pot baru saja habis. Setelah membunyikan lonceng Buddha, pendinginan alami diperlukan selama 3 hari 3 malam. Ketika 3 hari selesai, itu adalah hari ketika cetakan itu dipecahkan. Pekerja itu memegang palu godam. Hancurkan batang baja yang dilas, buka kembali sekrup penghubung. Cetakan lonceng Buddha sekarang dapat dibongkar. Pertama-tama hilangkan cetakan di sekitarnya, sisihkan dengan rapi. Nanti, ketuk tanah cetakan di mulut cetakan, untuk memisahkan segmen cetakan atas dengan lebih baik. Setelah cetakan di atas diangkat menjadi beberapa bagian, lanjutkan mengangkat badan cetakan. Saat derek diangkat perlahan, cetakan lonceng Buddha dipisahkan menjadi beberapa bagian. Benda raksasa ini berdiri di antara lubang pengecoran. Ini adalah lonceng Buddha yang telah selesai. Langkah berikutnya, pekerja menggunakan rantai di atas tombol bel. Angkat lonceng Buddha yang berat keluar dari lubang pengecoran. Meskipun Buddha berbunyi saat ini, juga ditutup dengan lapisan tanah cetakan. Namun bentuk lonceng Buddha dapat dilihat. Kali ini lonceng Buddha harus menjadi senjata Dharma yang hebat. Angkat lonceng Buddha keluar dari lubang pengecoran, letakkan rata di tanah. Nanti, pekerja memegang alat, menggali tanah liat untuk dimasukkan ke dalam lonceng Buddha. Pekerja mulai bekerja, saat menggali dengan bor palu. Sebaliknya, gunakan palu, bersihkan permukaan patung Buddha. Beberapa sisa, potong langsung dengan pemotong. Dilihat dari bidang potong ini, lonceng Buddha ini terbuat dari kuningan. Perhitungan berdasarkan harga pasar kuningan saat ini, melemparkan lonceng Buddha seberat 5 ton. Hanya bahan baku logam kuningan, biayanya lebih dari 700 juta. Ini tidak termasuk biaya tenaga kerja dan material. Setelah membuang sebagian besar tanah pengecoran, para pekerja menggunakan rantai besi untuk menggantung lonceng Buddha raksasa ini. Langkah berikutnya, harus menemukan jalan. Tempatkan rangka baja di perut lonceng Buddha, membawanya keluar. Pekerja menggunakan rantai besi untuk memperbaiki rangka baja, dilengkapi dengan alat cetak 1 ton. Nanti, bersama dengan lonceng Buddha dan alat cetakan, mereka diangkat bersama-sama di atas lubang pengecoran. Nanti, membuat alus sederhana menggunakan kayu dan tali. Setelah selesai, para pekerja mulai menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunyikan lonceng Buddha. Lihat di sini, harus mengagumi kebijaksanaan rakyat pekerja. Pekerja dengan terampil menerapkan prinsip memanfaatkan kekuatan untuk bertarung. Saat kayu mengenai lonceng Buddha, akan menciptakan getaran yang kuat. Hal ini tidak hanya mengelupas lapisan besi cor pada permukaan lonceng Buddha, dapat ditarik keluar dengan cepat, rangka baja di dalam perut lonceng Buddha. Setelah menarik keluar bingkai, dapatkan lonceng Buddha lengkap. Namun saat ini, permukaan lonceng Buddha masih ada sisa cetakan yang membandel. Senapan angin bertekanan tinggi untuk pekerja. Cuci permukaan lonceng Buddha di bawah pengaruh udara bertekanan tinggi. Residu membandel di muka lonceng Buddha, rusak dalam sekejap. Nanti, alat ganti pekerja, gunakan penggiling sudut untuk membersihkan dan memoles lonceng Buddha. Dengan bantuan penggiling sudut, lonceng Buddha awalnya berwarna gelap, mengekspos kuningan. Proses pemolesan tidak hanya memakan waktu, hal ini juga menguji kesabaran pekerja. Perlu menyelaraskan muka lonceng Buddha secara manual. Edit setiap inci. Membuat lonceng Buddha tidaklah mudah,
Kerja keras akan membuahkan hasil. Setelah 2 bulan kerja keras, Buddha Bell akhirnya siap untuk dikirim. Forklift mengangkut lonceng Buddha ke kuil, kemudian letakkan di dasar menara lonceng. Pekerjaan instalasi selanjutnya tidak dapat menggunakan mesin, hanya dapat dilakukan secara manual oleh pekerja. Mereka pertama kali menggunakan rantai, tarik lonceng Buddha seberat 5 ton ke titik pemasangan, kemudian gunakan rantai tangan, tarik lonceng Buddha ke balok menara lonceng. Setelah menyelaraskan posisi pemasangan, masukkan pin setebal lengan melalui tombol bel. Setelah mengencangkan mur, lonceng Buddha telah dipasang. Lepaskan kemasan luar lonceng Buddha. Mengungkap gambar lonceng Buddha yang megah dan khusyuk. Lonceng Buddha berwarna hitam. Tidak hanya terlihat lebih temperamental, memiliki ketahanan korosi yang lebih tinggi. Terakhir, tempelkan alu yang sesuai pada lonceng Buddha. Pemasangan lonceng Buddha kini telah selesai. Setelah memasang lonceng Buddha, upacara membunyikan lonceng dilakukan oleh kepala biara. Suara merdu, orang yang mendengar memiliki kesehatan yang baik. Kepala biara membunyikan bel, melambangkan kebahagiaan, untuk mendoakan kalian semua di depan layar, memiliki kesehatan yang baik, semoga sukses, kekayaan dan umur panjang.